Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Akibat Susuk Pemikat untuk Tumbal Pesugihan. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Nafila. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya berikut ini. Persiapkan diri kalian karena ceritanya akan saya mulai. Di salah satu desa di tepatnya di Jawa Tengah, ada seorang wanita tua yang sakit-sakitan selama bertahun-tahun, sampai dirinya mengalami sakaratul maut. Sampai akhirnya didatangkan seorang praktisi yang dipercaya bisa membantu dalam sakaratul mautnya. Sebut saja wanita tua itu namanya Mbah Kaya. Beliau di usia yang sudah 80 tahun, dalam keadaan terbaring lemah di tempat tidur. Para tetangga yang berdatangan sembari mengaji membacakan Yasin, tapi semua itu tidak membuat Mbah Kaya mudah dalam sakaratul mautnya. Mulut yang menganga, mata yang masih enggan terpejam, sampai salah satu keluarganya memanggil salah satu praktisi, sebut saja namanya Pak Soleh. Di balik keadaan Mbah Kaya yang sakaratul maut, semasa hidupnya Mbah Kaya sering mendatangi dukun. Nah, awal ceritanya, di usia Mbah Kaya yang waktu itu masih 25 tahun, Mbah Kaya hidup dengan ketiga orang anaknya karena ditinggalkan oleh seorang suaminya yang menikah dengan wanita lain, yang membuat Mbah Kaya harus berjuang sendirian demi menghidupi ketiga anak-anaknya. Saat dirinya harus menjadi tulang punggung keluarga, sama sekali tidak ada rasa belas kasih dari orang terdekatnya. Mbah Kaya yang sehari-harinya itu banting tulang dari pagi sampai larut malam. Dirinya kemudian hidup menjanda yang seringkali menjadi bahan gosip para tetangga, sampai akhirnya Mbah Kaya melakukan persekutuan dengan iblis dan dijuluki sebagai orang terkaya di desanya. Mbah Kaya yang mendatangi dukun untuk melakukan pesugihan dengan tumbal yang pertama, yaitu orang tuanya sendiri. Setelah dia menjadi orang terkaya di desanya, keinginan Mbah Kaya agar mudah mendapatkan tumbal, dia datang ke salah satu dukun untuk memasang susuk pemikat. Bahkan tidak hanya satu susuk yang dipasang, tapi hampir seluruh wajahnya dipasang oleh susuk, yang tujuannya adalah untuk memikat para lelaki, mata keranjang dan juga hidung belang yang menyukainya. Dengan kekayaan yang dimiliki Mbah Kaya, laki-laki mana yang tidak kepincut dengannya? Hampir semua laki-laki yang menyukainya dan juga berhasil menjadi suaminya Mbah Kaya. Tapi di balik itu semua, lelaki yang memperistri Mbah Kaya ini dijadikan tumbal pesugihannya. Setiap tahun, antrian laki-laki mata keranjang semuanya menjadi tumbal pesugihan dari Mbah Kaya. Sampai saat dimana Mbah Kaya ini datang ke dukun untuk memuluskan kekayaannya, tanpa diketahui oleh warga sekitar bahwa dirinya melakukan sebuah pesugihan. Dukun itu yang mensyaratkan agar Mbah Kaya mendapatkan tumbal yang kelahirannya tepat di hari Jumat Kliwon. Jika Mbah Kaya bisa mendapatkan itu, maka kekayaannya akan semakin bertambah banyak sekali. Mbah Kaya yang mendapatkan informasi dari orang suruhannya bahwa ada satu pemuda di kampung sebelah yang ciri-cirinya sudah dijelaskan lewat wangsit oleh Mbah Dukun. Pemuda yang berasal dari kampung sebelah anak dari seorang petani yang hidupnya sangat sederhana, dengan segala kekayaan dan juga kekuasaannya. Bahkan Mbah Kaya disebut sebagai orang terkaya yang membuat tidak ada satupun orang yang berani menolak keinginannya. Sampai mantan suaminya ditarik kembali, tapi hanya dijadikan budak oleh Mbah Kaya. Pemuda yang diharapkan oleh Mbah Kaya dengan segala kekayaannya yang dia miliki, mulai dari sawah, bangunan rumah, semuanya diberikan kepada orang tua pemuda itu, agar pemuda itu kepincut dengan dirinya dan mau menikahi dengannya. Walaupun usianya yang beda jauh, Mbah Kaya yang sudah berumur 40 tahun, sementara
Pemuda itu usianya masih 20 tahunan. Segala usaha dilakukan untuk mendapatkan pemuda itu, bahkan Bahkaya sampai melakukan satu ritual khusus demi kelancarannya untuk mendapatkan pemuda itu. Akan tetapi pada kenyataan yang dihadapi saat ritual pertama itu gagal, Bahkaya mendatangi dukun yang lebih sakti lagi, meminta bantuan dukun agar pemuda itu takluk dengannya. Ritual kedua dilakukan terus-menerus sampai Bahkaya rela melakukan ritual itu sendiri demi mewujudkan keinginannya tersebut. Bertapa di sebuah gua yang terletak di lereng gunung demi mendapatkan pemuda incarannya. Namun entah kenapa pemuda itu susah ditaklukkan. Hampir setengah tahun Bahkaya berusaha mendapatkan pemuda itu, sampai Bahkaya ini menyerah dan mencari laki-laki lain untuk dijadikan tumbalnya. Usia pernikahan yang baru 1 bulan, laki-laki itu akhirnya meninggal dunia. Bahkaya yang mendapatkan waktu lagi untuk mendapatkan pemuda itu. Ya, setengah tahun kemudian Bahkaya itu tidak juga didapatkan. Bahkaya sampai datang ke berbagai kota untuk mencari dukun sakti. Sampai ke provinsi lain didatanginya untuk mencari dukun sakti itu. Hampir seluruh badannya ini terpasang susuk pemikat agar pemuda itu bisa kepincut dengannya. Mahar yang benar-benar sangat mahal tidak masalah baginya, asal syarat itu bisa didapatkan dan kekayaannya akan semakin bertambah luar biasa. Pemuda itu menjadi target utama Bahkaya. Setengah tahun Bahkaya harus bolak-balik ke satu provinsi ke provinsi yang lain demi menjalani ritualnya. Tapi kenyataannya, semua itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkannya. Waktu yang terus berjalan, sementara tumbal untuk pesugihannya harus diserahkan. Bahkaya kembali mendapatkan laki-laki lain dengan mudah, dengan susuk pemikat dan kekayaannya yang dimilikinya itu. Laki-laki itu bagaikan butiran debu yang mudah didapatkan. Singkat ceritanya, Bahkaya yang tidak bisa mendapatkan pemuda tersebut, Bahkaya mendatangi langsung pemuda itu. Tapi pemuda itu tetap menolak dengan tegas bahwa saya tidak akan menerima wanita-wanita yang menggunakan hal-hal gaib, apalagi melakukan pesugihan ataupun susuk. Pemuda itu yang tahu kalau Bahkaya bersekutu dengan iblis, sampai Bahkaya akhirnya mengancam pemuda itu. Saya akan melakukan apa saja agar kamu tidak bisa memiliki pasangan seumur hidup. Akan kubuktikan itu. Mulai saat itu Bahkaya datang ke dukun santet untuk menyerang pemuda tersebut. Dukun pertama ia datangi, tapi entah kenapa saat menyerang dan ingin membunuh pemuda itu, dengan mudahnya dukun itu tumbang dan mengalami nasib yang sangat naas. Sampai akhirnya Bahkaya datang lagi ke dukun santet yang lain. Dukun santet yang ada di Jawa Barat dia datangi. Sampai dukun santet yang ada di Jawa Timur Bahkaya datangi juga. Semua dukun sakti itu dikumpulkan dengan tujuan untuk menyerang pemuda tersebut. Dengan kekuatan ilmu hitam yang dimiliki, setiap dukun itu disatukan untuk menyerang pemuda itu, tapi semua itu tidak membuahkan hasil. Justru Bahkaya yang merasakan dampak dari apa yang dukun santet itu lakukan. Serangan itu kemudian balik menyerang kepada dirinya. Bahkaya yang terserang ilmu santet, susuk yang ada di tubuhnya seperti memberontak, tidak bisa melawan betapa sakitnya santet yang dikirim dukun-dukun itu. Di usia yang hampir ke 70 tahun. Jadi singkat ceritanya seperti itu. Ia mulai merasakan dampak dari apa yang dilakukan kepada pemuda tersebut. Tubuh yang semakin melemah, hanya bisa terbaring di atas ranjang dan meminta bantuan kepada anaknya untuk mendatangkan dukun sakti. Dengan alamat yang ditulis oleh Bahkaya, anaknya ini mendatangi satu persatu dukun yang tertera di secari kertas tersebut. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa menyembuhkan Bahkaya ini. Sampai dibawa ke rumah sakit, tapi tidak membuat tubuh Bahkaya ini membaik. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tubuh Bahkaya semakin tersiksa. Dengan kaki yang tadinya bisa bergerak, sekarang sudah tidak bisa digerakkan lagi. Sakitnya menjalar dari ujung kaki sampai ke bagian dada. Dadanya dia itu terasa sangat panas.
tubuh yang terasa sangat sakit, serta hawa panas yang seakan-akan menyerbunya. Bakaya dari tahun ke tahun merasakan sakit yang sangat luar biasa. Sampai Bakaya ini menceritakan kepada anak-anaknya bahwa dirinya telah melakukan penyerangan terhadap pemuda yang tujuan utamanya sebagai target, yaitu target terakhir untuk dijadikan tumbal agar kekayaannya bisa langgeng, agar tidak diminta lagi tumbal dari setiap laki-laki yang dinikahinya. Karena dalam perjanjiannya, jika kamu mendapatkan laki-laki yang lahirnya di Jumat Kliwon, maka Mbah Kaya akan dibebaskan untuk menyerahkan tumbal-tumbal selanjutnya. Tapi yang didapatkan Mbah Kaya justru santet itu menyerang balik kepada dirinya sendiri. Entah kekuatan apa yang melindungi pemuda tersebut sampai Mbah Kaya bolak-balik ke rumah sakit dan sama sekali tidak ada perubahan. Setiap hari pun dukun-dukun itu berdatangan untuk menyembuhkan Mbah Kaya, tapi tidak ada satupun orang dukun yang bisa menyembuhkan atau membuat tubuh Mbah Kaya menjadi lebih baik. Dan singkat ceritanya, sampai di usia 80 tahun Mbah Kaya benar-benar seperti mayat hidup. Hanya mulut yang bersuara, seluruh tubuhnya itu sudah lumpuh total tidak berdaya. Hanya mulut yang menganga, hanya mulut yang bergerak dengan nada suara yang sangat lirih. Kekuatan susuk yang sudah mempengaruhi tubuhnya Mbah Kaya semuanya itu sudah tidak ada gunanya lagi. Kekuatan dan kesaktian semuanya seakan-akan hilang entah kemana. Tubuh yang melemah, rasa sakit yang kian mempuncak. Sampai para warga desa di tempat Mbah Kaya ini diundang untuk mendoakan agar hidupnya cepat berakhir. Mbah Kaya yang menginginkan kematian karena dia sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang bertahun-tahun menyerang dirinya. Dirinya tidak kuat menahan penderitaan yang dialami sepanjang hidupnya di atas tempat tidur saja. Panggilkan semua orang-orang yang ada di sekitar sini untuk mendoakan aku agar aku cepat mati. Tapi semua itu tidak berhasil. Sampai berminggu-minggu doa itu dilantunkan. Surat Yasin dibacakan, tetap saja semua itu tidak membuat Mbah Kaya meninggal dunia. Sampai Mbah Kaya meminta kepada anaknya untuk diakhiri saja hidupnya, dan juga sampai ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tapi karena tubuh yang sudah tidak bisa digerakkan lagi, dia hanya bisa meneteskan air mata dalam keadaan terbaring di atas ranjang saja. Sampai akhirnya Mbah Kaya ini meminta, bantu saya cari orang yang paling sakti yang bisa membuat saya itu meninggal dunia. Sampai Mbah Kaya ini merasakan bagaimana sakaratul maut yang sudah ada di bagian lehernya, tapi itu seperti terhenti di dagu. Nafas yang sudah tersengal-sengal dengan mulut yang menganga dan mata yang melotot. Keadaan yang sangat memprihatinkan sampai akhirnya anaknya Mbah Kaya memanggil seorang praktisi, yaitu Pak Soleh. Mbah Kaya saat itu melihat Mbah Soleh datang di hadapannya. Betapa terkejutnya dia kalau Pak Soleh ini ternyata sosok pemuda yang dulu diincarnya, sosok pemuda yang menjadi target untuk tumbal akhir pesugihannya. Mbah Kaya hanya bisa menangis meronta-ronta, air matanya berlinang, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya bisikan yang keluar, Mbah Kaya yang meminta maaf kepada Pak Soleh atas apa yang sudah dilakukannya. Kalimat itu yang terucap dengan mulut yang menganga, mata yang melotot, dan nafas yang tersengal-sengal. Tangisan yang tidak bersuara tapi rintihan kesakitan yang selalu keluar dari bibir pucatnya. Saat Pak Soleh melihat Mbah Kaya yang sudah tidak berdaya lagi itu, dengan segala keyakinannya, Pak Soleh memegang kepalanya sembari memegang tangannya Mbah Kaya itu. Karena Pak Soleh sendiri merasa bersalah, dia mengucapkan permintaan maafnya. Dengan ilmu kebatinannya, Pak Soleh mampu berkomunikasi dengan sosok gaib yang berada di dalam tubuh Mbah Kaya. Tidak hanya satu sosok gaib yang bersarang di tubuh Mbah Kaya, tetapi sosok gaib itu jumlahnya puluhan. Dengan doa yang dipanjatkan, sosok-sosok gaib itu berusaha dilepaskan oleh Pak Soleh. Ilmu hitam yang menyerang balik ke Mbah Kaya semuanya berangsur-angsur terlepas, yang membuat nafasnya melonggar. Sampai Mbah Kaya bisa mengutarakan beberapa kalimat yang didengar oleh para tetangga yang berada di rumahnya Mbah Kaya itu. Maafkan saya, maafkan saya. Kalimat itu terucap dengan tubuh yang masih mengalami sakaratul maut.
Ada satu sosok yang membuat Pak Soleh ini terkejut. Bukan hanya susuk dan santet yang mempersulit Mbah Kaya dalam sakaratul mautnya, tapi juga ada siluman yang sengaja menanti tubuhnya Mbah Kaya meninggal dunia. Sukma atau ruh Mbah Kaya ini yang akan dijadikan budak iblis dari pesugihan yang pernah Mbah Kaya lakukan karena Mbah Kaya gagal menumbalkan tumbal yang terakhir. Pak Soleh yang berusaha melepaskan semua pengaruh-pengaruh gaib yang bersarang di tubuhnya Mbah Kaya dengan doa-doa dan juga ayat suci Al-Quran dilantunkan dan juga dibantu oleh para warga yang membacakan surat Yasin. Tubuh Mbah Kaya yang menggelincang kesakitan sampai akhirnya semuanya terlepas. Seketika juga Mbah Kaya menghela nafas panjang. Wallahu alam, entah bagaimana nasib Mbah Kaya, tapi saat itu Mbah Kaya meninggal dunia dalam keadaan belum sempat tobat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi karena apa yang sudah dilakukannya selama bertahun-tahun yang bersekutu dengan iblis dan sudah menubalkan banyak sekali orang-orang, mungkin inilah jalan terbaik untuk Mbah Kaya, sosok siluman yang sudah menunggu meninggalnya Mbah Kaya. Ruh atau sukma dari Mbah Kaya mungkin juga sudah ditarik dan dibawa ke alam gaib yang akan diperbudak oleh bangsa jin itu. Karena di alam ataupun di dalam jasad Mbah Kaya yang sudah terkulai lemah di atas ranjang, ruh atau sukmanya itu tidak terlihat oleh Pak Soleh. Kita doakan semoga saja Mbah Kaya bisa bersatu dengan ruhnya dan bisa tenang di alam barzah. Anak-anaknya yang menangis melihat Mbah Kaya yang sudah meninggal dunia itu, dan rasa terima kasih pun diucapkan kepada Pak Soleh. Karena Mbah Kaya bisa meninggal dunia dan tidak lagi merasakan kesakitan yang setiap hari menyerang tubuhnya. Dari kisah ini tentang pengalaman Pak Soleh yang mengalami ataupun menangani pasien ataupun ya orang seperti Mbah Kaya ini yang memakai susuk sekaligus yang pernah menyantetnya dan juga ingin mendapatkan dirinya untuk dijadikan seorang tumbal. Semoga kisah ini bisa menjadikan wawasan untuk kita semua ya teman-teman, bahwa orang yang bersekutu dengan iblis itu bisa mengakibatkan rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut, seperti menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh. Sehingga bagi orang yang sedang sekarat merasakan bahwa dirinya ditarik-tarik dan juga dicabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian, dan dari setiap akar rambut serta kulit kepala hingga kaki. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, agar ya tentunya channel ini bisa berkembang menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih atas support kalian selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video thread kali ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya ya teman-teman. Tetap stay tune terus di channel Ngulik Sejarah, karena di channel ini saya akan terus membagikan cerita horor untuk kalian semua, dan itu setiap harinya ya teman-teman. Semoga hari kalian menjadi hari yang benar-benar lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.